Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Raisel Cooking. Oke, di video kali ini saya buat cemilan. Ini permintaan anak saya ya. Dia minta dibuatkan roti pipih dan ini dia hasilnya. Yuk ikutin videonya sampai selesai, jangan di skip. Ini cocok banget buat cemilan di musim hujan ditambah dengan segelas kopi. Oke, kita akan mulai. Siapkan wadah, masukkan susu hangat kukus sebanyak 140 gram atau 140 ml sama aja ya. Tambahkan 1 butir telur utuh, masukkan setengah sendok makan ragi instan, 40 gram minyak sayur, 15 gram gula pasir, kemudian ini diaduk rata. Oke, kalau sudah masukkan 300 gram tepung protein tinggi. Ini saya pakai cakra kembar, kemudian diaduk sampai membentuk gumpalan atau adonan ya. Oh iya, tambahkan garam ya. Tadi tidak terekam untuk penambahan garamnya, jadi tambahkan garamnya itu setengah sendok teh aja. Nah, kalau sudah menggumpal seperti ini, kita uleni saja menggunakan tangan. Ini tidak sampai kalis yang elastis banget ya, cukup sampai tercampur rata. Kemudian istirahatkan selama kurang lebih 30 menit. Tutup adonan menggunakan plastik ataupun kain. Nah, ini setelah 30 menit adonan sudah lebih lentur dan ini sudah lebih elastis dengan sendirinya ya. Pindahkan adonan ke meja. Ini selanjutnya kita akan tambahkan potongan daun seledri. Ini saya tambahkan 1 batang daun seledri ya, yang sudah dipotong-potong halus. Kemudian ini kita uleni lagi sampai semuanya tercampur merata. Ini adonannya tuh enak banget ya, emang sudah elastis banget, sudah lentur banget ya. Jadi tidak perlu menguleni dengan capek-capek ya. Nah oke, kemudian ini dibagi-bagi aja adonannya. Sesuai selera ya, mau besar mau kecil ya boleh-boleh aja ya. Di sini saya buat kira-kira itu 40 graman. Istirahatkan adonan 10 menit aja, tidak perlu lama-lama supaya lebih elastis ya. Untuk bahan isiannya ini saya pakai keju, untuk banyaknya sesuai selera aja ya. Mau banyak tambah enak, mau sedikit juga nggak apa-apa ya. Kemudian pipihkan adonan, kita pakai bantuan rolling pin. Kalaupun tidak, ini emang sudah lentur ya. Nah, kalau sudah, ini diistirahatkan 5 menit aja. Langsung aja kita ambil satu adonan yang tadi. Ini kita lebarkan dengan tangan aja seperti ini. Mau pakai rolling pin juga nggak apa-apa ya. Kemudian ini saya tambahkan butter. Olesi aja di permukaan adonan seperti ini. Selanjutnya ambil adonan yang lainnya, kemudian ditumpuk ya. Dan ini kita olesi lagi atasnya menggunakan butter. Ratakan ke semua permukaan adonan. Dan ini ditumpuk lagi, jadi ini ditumpuk 3 ya. Nah, untuk bagian atasnya olesi tipis-tipis aja, kalaupun tidak apa-apa ya. Kemudian bulatkan adonan. Oke, nah seperti ini, lakukan saja semuanya sampai selesai. Nah, ini sambil kita kerjakan, yang pertama ya, ini kita tutup adonannya supaya tidak kering. Ambil satu adonan yang pertama, ini kita pipihkan, di roll aja pakai rolling pin sampai agak tipis seperti ini ya. Selanjutnya isi menggunakan keju yang tadi. Untuk banyaknya isian disesuaikan selera aja ya. Ini bukan untuk jualan, ini untuk cemilan sendiri. Nah, kalau misalkan untuk jualan, jadi memang harus ditimbang ya. Nah, ini kita bulatkan lagi, kita tutup ya. Pastikan semuanya itu tertutup rapat. Nah, jujur aja adonannya ini agak sedikit sulit untuk ditutup rapat, jadi agak licin gitu karena tadi kan kita pakein butter ya. Jadi agak
sulit sedikit gitu ya. Jadi hati-hati jangan sampai terbuka ya. Oh ya, untuk kejunya tadi saya tambahkan ini ya, keju mozzarella sedikit aja ada sisa. Jadi saya tambahkan sedikit gitu ya teman-teman. Nah, kalau misalkan teman-teman punyanya mozzarella semua, nah itu lebih bagus ya. Jadi hasilnya tuh nanti mulur-mulur gitu ya kejunya. Karena stok keju mozzarellanya itu tinggal sedikit, jadi saya pakai keju cheddar aja ya. Dan saya pun ada sedikit punya stok kentang ya, kentang kukus. Jadi saya tambahkan juga ya untuk sebagian ke dalam adonan ini ya teman-teman. Jadi ini isiannya tuh campur-campur apa yang ada di rumah ya. Namanya juga buat cemilan anak-anak di rumah ya. Jadi disesuaikan aja dengan stok yang ada ya. Nah, oke, ini sudah selesai, langsung aja kita panaskan teflon. Nah, ini saya olesi menggunakan minyak. Nah, ini saya pakai ini ya, alas kompor ya, supaya matang atau panasnya tuh merata ke teflon ya. Jadi teflonnya tidak langsung terkena api gitu ya. Ini tujuannya supaya adonannya itu tidak mudah gosong. Oh ya, di sini karena tebal ya, jadi akan saya tutup supaya adonannya tuh matang merata. Ini dibolak-balik aja sampai tingkat kematangannya tuh cukup, sampai kecoklatan gitu ya warnanya. Nah, ini sambil diolesi minyak atasnya ya. Kemudian ini dibolak-balik aja sampai matang. Jujur ya, cemilan ini disukai banget ya sama anak-anak saya. Jadi anak-anak saya tuh suka banget, dan saya sering bikin roti pipih seperti ini dengan aneka varian ya untuk isiannya. Dan kali ini saya bikin isian keju, tapi jarang saya buatkan konten ya untuk bikin apa namanya, roti pipih ini ya. Dan kali ini saya mencoba untuk dibuatkan konten. Nah, yang ini saya isi dengan kentang dan keju ya teman-teman. Makanya saya buat bentuk oval supaya bisa membedakan ya untuk isiannya. Dan ini akan saya panggang setengah matang karena ini anak saya minta untuk bekal sekolah besok pagi ya. Jadi besok pagi itu akan saya panaskan lagi atau dipanggang lagi sampai matang. Dan ini dia hasilnya. Ini lumayan tebal ya. Oke, kita eksekusi aja ya. Bagaimana sih untuk isinya? Ini sebenarnya kalau tidak pakai isian bisa kita pipihkan sampai tipis, dan nanti tuh terlihat ya berlayer-layer ya teman-teman. Karena ini pakai isian jadi tidak bisa sampai yang tipis banget ya. Jadi ini tebal ya jadinya. Dan ini bisa lihat ya untuk dalamnya tuh betapa lembutnya roti ini, Masya Allah. Ini langsung dimakan padahal ini masih hangat ya. Anak saya tuh sudah tak sabar lagi teman-teman, jadi pengen cepet-cepet nikmatin roti pipih rasa kejunya ini ya. Jadi minta saya suruh cepet-cepet. Nah, ini dia kan kelihatan ada mozzarellanya, hanya saja ini kan sedikit aja ya. Nah, kalau full mozzarella ini kebayang ya, mulur-mulur gitu ya mozzarellanya. Rasanya tuh enak banget. Pokoknya ini wajib dicoba ya teman-teman kalau ada pakai mozzarella. Dan cemilan ini bukan hanya anak saya yang suka, saya pun suka banget. Dan saya yakin teman-teman pun pasti suka. Oke, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.